Hai, jumpa lagi dengan saya Kim di Inspiration Sepeda Teras. Di video kali ini saya akan membawakan tentang EA Correlation Hedging. Nah, kenapa? Karena ada beberapa teman rekan yang menanyakan nih tentang teknik EA Correlation Hedging ini, cara bekerjanya seperti apa. Jadi oke, saya bikinkan saja videonya. Nah, nanti saya akan menjelaskan mengenai cara kerja EA-nya seperti apa ya. Kita bahas sedikit, melihat di code-nya langsung, dan juga nanti saya akan menunjukkan tampilan dari EA-nya kurang lebih seperti apa ya. Sebenarnya masih sangat-sangat sederhana sekali ya. Saya buat sesimpel mungkin, dan kemudian kita akan melihat hasil forward testnya ini ya, dari sekitar bulan Desember, Januari, dan sampai sekarang pertengahan Februari. Ini bagaimana hasilnya ya. Jadi oke, kita langsung lihat ke cara kerjanya ya. Cuman mungkin saya akan menjelaskan dulu cara kerjanya. Ini adalah seperti kalau teman-teman bisa lihat di video saya sebelumnya tentang teknik correlation hedging ya, di video part 1. Nah, itu saya menjelaskan bahwa AI ini menggunakan teknik yang sama, yaitu dimana EuroGBP teknik ini menggunakan, kan harusnya menggunakan indikator kan, entry-nya itu kapan gitu kan. Nah, kapannya itu berdasarkan apa? Berdasarkan, biasanya kan orang berdasarkan posisinya sekarang ada di di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4, seperti itu. Artinya jarak antara kedua pair ini ya, kan namanya correlation hedging itu kan dua pair yang sangat berkorelasi, sangat tinggi. Jadi kalau yang GU-nya pair satunya naik, pair keduanya, pair hedgingnya akan naik juga gitu. Jadi itu berkorelasi positif. Nah, di sini saya menggunakan pair yang saya biasa pakai, yaitu pair GU dan EU. Ini adalah pair sejuta umat ya, banyak sekali orang yang menggunakan pair GU dan EU. Jadi saya menggunakan pair GU dan EU. Kebetulan memang saya untuk teknik correlation hedging ini saya merasa paling cocok menggunakan kedua pair ini. Jadi di mana salah satunya menjadi pair utama, kemudian yang satunya menjadi pair hedgingnya gitu ya. Nah, biasanya yang pair utamanya adalah GU, dan EU yang jadi pair hedging. Tetapi di sini saya menggunakan kebalik. Karena apa? Karena saya menggunakan indikator. Nah, indikatornya itu di teknik EA yang dipakai oleh EA ini itu adalah menggunakan indikatornya berupa pair gitu loh. Bukan menggunakan, kita mengetahui kuadrannya itu, tapi kita menggunakan pair. Pairnya apa? Ya, pairnya adalah pair EuroGBP. Kenapa? Karena Euro. Nah, nanti teman-teman, saya nggak mau menjelaskan lebih jauh ya, karena terlalu panjang nanti. Silakan dilihat di video saya sebelumnya yang berjudul Correlation Hedging Part 1. Nah, di situ dijelaskan. Nah, oke, kita langsung aja. Jadi EA ini menggunakan EU dan GU, di mana menggunakan indikator utamanya adalah pair EuroGBP. Nah, sekarang kita lihat ya di EA-nya langsung, biar kita sama-sama melihat. Oke. Nah, sekarang udah kelihatan ya tampilannya ya. Jadi di sini saya menggunakan inputan prefix dan suffix. Tujuannya adalah untuk, kan kadang-kadang ada ya akun yang ada suffixnya gitu ya, ada prefixnya atau ada suffixnya dari di depan pairnya atau di belakang pairnya itu. Jadi begini ya, jadi ada i-pair, misalnya p prefix plus EuroGBP plus suffix gitu ya, jadi depan dan belakang. Nah, indikator pairnya adalah EuroGBP. Jadi I-pair ini artinya indikator pair. Kemudian M-pair ini artinya master pair. Master pairnya adalah Euro USD. H-pair ini adalah hedging pair. Hedging pairnya adalah GBP USD. Nah, kemudian di sini ada start loss dan target profit ya, double.
tipe datanya. Kemudian start loss-nya ngitungnya gimana? Nah, ngitungnya adalah modal dibagi 1 juta. Jadi equity dibagi dengan 1 juta, ketemu start lot. Nah, kemudian target profitnya berapa? Target start lot dikalikan 50. Maksudnya apa? Berarti ini ada 5 pip. Jaraknya 5 pip aja. Jadi pendek, ngambil untungnya dikit. Nah, kemudian cara kerjanya gimana? Nah, cara kerjanya adalah pertama melakukan cek open posisi. Jadi ada yang kebuka nggak nih? Oh, maksudnya hedging correlation AI ini udah membuka posisi, ada posisi yang sedang terbuka untuk AI ini sudah pernah membuka belum? Kalau sudah membuka, EU, GU ada yang lagi terbuka gitu ya. Ya nggak ngapa-ngapain. Tapi kalau misalnya nggak terbuka, berarti buka nih, open buy. Tapi sebelum open buy dicek dulu nih. CS check ini tujuannya adalah untuk ngecek apakah indikatornya itu terjadi marubozu nggak? Nah, kalau terjadi marubozu ya terjadi marubozu, dan marubozunya apa? Apakah naik atau turun? Kalau marubozu naik berarti dia open buy. Kalau marubozu turun berarti kebalikannya, open sell gitu. Untuk apa? Untuk master pair-nya. Master pair-nya apa? Tadi EU kan. Nah, jadi master pair-nya open buy, kemudian hedging pair-nya open sell. Dengan ukuran jumlahnya, lotnya tadi start lot. Jadi sama ya, baik yang buy maupun sell, lot size-nya sama. Dan seterusnya sama. Kemudian else if berarti kalau misal, ini sorry, tadi ada dua pengecekan ya. Jadi pertama pengecekannya apakah tadi marubozu buy atau marubozu sell. Kalau marubozu buy berarti open buy untuk master pair-nya. Nah, kemudian dicek NY open. NY open ini maksudnya New York open. Jadi sesi New York. Jadi diceknya itu pas sesi New York. Kalau pas sesi New York, maka dia open gitu. Nah, jadi tekniknya seperti itu. Kemudian, nah ini yang tadi open buy, ini kebalikannya. Kemudian yang berikutnya adalah, nah kalau misalnya ada posisi yang lagi open nih, ada GU dan EU, ada satu pasangan GU EU, maka dicek total profitnya, floatingnya itu udah profit tadi ya 5 pip itu enggak. Kalau udah profit 5 pip langsung close gitu, close all. Jadi close all, jadi karena Messi marubozu dan Messi New York Open itu, maka kita bisa buka lagi. Karena ini kalau ini udah close, dia bisa buka lagi. Jadi bisa berenteng nih. Bisa berenteng. Tapi ya selalu nunggu New York Open itu. Oke. Sekarang kita lanjut ya ke ini penampilannya seperti apa EA-nya. Jadi kurang lebih penampilannya seperti ini. Jadi ada tulisan apa namanya? Correlation Hedging EA baik KLTT ya. KLTT ini saya ya, Kim Learns to Trade 2022. Nah, jadi sekarang ini ada posisi yang lagi open nih. Currently open EU ya dan GU ya. Ticket numbernya ini, lot size-nya 1, target profitnya $50. Nah, jadi teman-teman bisa tahu di sini bahwa ada, nah, sekarang time GMT-nya sekian. Nah, jadi gitu aja sih tekniknya. Sekarang ini lagi ada banyak posisi. Oh ya teman-teman, jadi saya menggunakan ini adalah akun MetaQuotes Demo ya, dimana saya menggunakan teknik selain ini ya, selain trading menggunakan hedging correlation dengan menggunakan AI ini yang saya lagi tes. Saya juga sesekali saya open posisi ya, misalnya contohnya ini ya, yang ukurannya 2,11, 2,2, 2,4. Ini adalah teknik santai saya yang saya open manual ya. Nah, ini kebetulan lagi floating negatif nih, jadi membebani keseluruhan drawdown sebenarnya. Nah, yang correlation hedgingnya itu yang dua ini nih, EU dan GU dengan lot size-nya 1-1, dimana saat ini ya masih floating negatif juga, karena yang positifnya lebih kecil daripada yang
negatifnya. Anyway, ya kita tunggu aja sampai dia close. Jadi artinya kalau yang ini itu dalam posisinya itu masih yang ini masih yang ngecek ini teman-teman, apakah lebih dengar dari target profit. Kalau nggak lebih dengar ya udah berarti lanjut gitu kan. Tapi kalau dia memang sudah lebih dari target profit maka akan close all ya teman-teman, gitu ya tekniknya ya. Jadi very simple. Ya mudah-mudahan doakan aja bahwa teknik ini bisa segera rilis ya. Nanti saya akan make it available di MQ5. Jadi kalau teman-teman ada yang tertarik untuk mendapatkan, bisa nanti tinggal nunggu aja ya, nunggu tanggal mainnya. Kemudian saya akan sedikit menunjukkan MQ5-nya ya, seperti apa di MQ5 performance secara keseluruhan. Nah, kita mulai dari atas ya. Jadi seperti saya jelaskan dari trading history, saya jelaskan tadi bahwa ada beberapa open posisi yang saya menggunakan teknik santai ya, trading santai ya Pak Abraham. Jadi kalau itu bisa kelihatan, jadi kayak misalnya pairnya itu CAD CHF, GBP CHF, ini pasti ya teknik santai ya. Nah, karena saya mencari pair yang paling dekat dengan all time low. Nah, sementara beda dengan GU/EU. Nah, yang ini nih jumlah lot size-nya 10 10 10. Oh ya nih teman-teman. Jadi sebelumnya itu saya membagi rumus untuk menghitung lot size-nya itu adalah dibagi 1 juta. Jadi equity 1 juta dibagi bukan dibagi 1 juta, dibagi 100.000. Jadi 1 juta dibagi 100.000 sama dengan 10 dulu ya. Dulu begitu. Nah, saya mulai rubah menjadi 1 sejak Februari nih. Jadi dibagi 1 juta. Jadi 1 juta dibagi 1 juta jadi ketemunya 1 lot size-nya. Nah, itu sejak bulan Februari nih turun. Jadi makanya kalau kita lihat dari teknik ini ya, kita balik ke statistik ya. Statistiknya itu memang mengalami kenaikan ya, tetapi kalau kita lihat ya Desember 0,69, Januari 1,3. Nah, Februari udah sampai pertengahan bulan masih 0,27 nih teman-teman. Jadi agak sedikit turun ya. Walaupun mungkin secara volume bisa lebih aktif sebenarnya. Tapi jangan lupa ya, ini akun ini dipakai juga teknik santai ya, jadi campur-campur sebenarnya. Tapi yang saya sedikit agak amazed ya sebenarnya drawdownnya itu kecil sekali ini cuma 1,4 lebih dikit nih, padahal ini udah dibarengi dengan teknik trading santai ya, dengan allocated equity per trade-nya itu cukup besar. Saya taruh 5% untuk satu posisi nih. Jadi keren sih sebenarnya ini. Ini 2,11, 2,2, 2,4 ini adalah 5% ya, sekitar 5% dari dari equity ya. Jadi kalau drawdown-nya bisa mencapai segini sih udah bagus banget sebenarnya menurut saya ya. Jadi perhitungan dibagi 1 juta, bahkan sebelumnya kan juga dibagi 100.000 aja ya, itu pun juga masih relatif sangat kecil nih sebenarnya. Nah, ini mungkin tinggi ini yang mengkontribusi sangat banyak itu adalah justru teknik santai ya, karena saya menggunakan allocated equity per trade-nya itu 5%, dan itu ada 3 posisi, berarti 15% seharusnya. Tapi ini nggak nyampe, baru 1,4 karena kan GU-nya tuh turunnya belum banyak. Oke, jadi itu sih kurang lebih kalau kita lihat dari sisi growth-nya, balance-nya ya meningkat ya, masih bagus nih. Ini di awal-awal. Jadi dan kemarin ini saya menemukan bahwa ini kan saya menggunakan
brokernya menggunakan MetaQuotes demo ya. Nah itu kadang-kadang nggak bisa tuh untuk placing order. Jadi sometimes there's problem. Nah jadi saya nggak tahu apakah ya, maksudnya harusnya mungkin EA-nya bisa jalan lebih mulus apabila kita menggunakan broker yang lebih bagus ya kualitasnya. Jadi kalau kita lihat di sini jurnalnya, nah nih ada beberapa order sell yang fail kan teman-teman. Nah fail. Jadi saya nggak tahu nih ini kan padahal punyanya MetaQuotes sendiri ya, tapi karena MetaQuotes demo jadi mereka nggak tahu deh. Ini banyak yang fail pada saat instant order nih, sell. Oke udah. Dan kadang-kadang ketika saya pikir apa masalahnya di EA-nya gitu ya. Pernah ngalami di mana GU-nya udah di close tapi EU-nya belum ke close. Nah, aduh gimana? Jadi akhirnya aku close manual. Tapi kadang-kadang aku biarin. Nah, jadi pernah aku biarin gitu. EU-nya tetap ditunggu sampai dia profit. Jadi dia baru close setelah profit. Jadi ya GU-nya udah profit. Jadi GU-nya tuh profit udah close duluan, tapi EU-nya yang minus ya malah belum di close. Nah harusnya kan dua-duanya di close barengan, tapi kalau yang satunya close, QU-nya yang profitnya ke close, yang belum profit ini belum ke close kan, waduh sampai kapan kan. Jadi ya saya biarin sampai dia akhirnya profit lagi, udah profit baru ke close. Nah habis itu dia berbuka pasangan EU-GU yang baru. Karena dia memang tekniknya seperti itu ya. Kalau seperti yang teman-teman tadi udah lihat, itu kan begitu ya. Nah seperti di sini. Jadi kalau dia tidak ada posisi, dia baru buka. Tapi kalau ada posisi berarti dia ngecek apakah udah profit atau belum. Seperti itu teman-teman. Saya rasa itu aja sih. Jadi kalau dilihat dari hasil udah cukup lumayan ya. Oke. Ini algo trading 98%. Profitnya lumayan ya, 69,7%, lossnya 30%. Tapi ini jangan lupa ya, ini tetap ya, ini sebenarnya menggunakan menggunakan teknik campur ya, selain menggunakan correlation hedging tapi juga menggunakan teknik santai juga. Jadi tidak persis seperti ini, tapi anyway so far sih bagus ya. Artinya dia nggak akan close kalau dia belum profit, seperti yang kita mauin gitu. Dan ada kendala di brokernya, kadang-kadang nggak bisa open, kadang-kadang close bagian gitu ya. Ternyata setelah saya cek ini memang masalahnya di brokernya, karena pernah saya open posisi limit order dengan menggunakan manual ya, secara manual tidak bisa buka tuh. Saya juga heran, padahal bukan hari Sabtu Minggu ya, jadi benar-benar pas market open nggak bisa. Heran saya. Jadi ya mungkin nextnya saya akan menggunakan sebenarnya saya udah mempersiapkan sih saya udah mempersiapkan broker yang baru ya. Ini yang lagi jalan nih, satu lagi. Nah nih, jadi dia di HF Market ya, SP Demo. Nah ini sudah saya persiapkan, jadi belum tahu nih dia jalannya kayak gimana nih. Currently masih no trade saat ini, jadi kita nunggu lah sampai dia open ya. Jadi baru saya aktifin tadi pagi nih. Kita belum tahu, so far belum ada. Oh harusnya udah ada nih, tapi kenapa ya? Trade is disabled nih. Nah nih teman-teman, ini sekarang udah buka nih harusnya nih.
spread is disabled. Nah ini jadi masih saya cek sih, kenapa penyebabnya saya belum tahu. Oke, dia membuka GU dan EU teman-teman, padahal ya HF market ini menggunakan zero spread ya. Jadi zero spread itu dia harusnya pakai B nih, ada ininya, GU-nya Euro GBP USDB gitu kan, GBP USDB sama Euro USDB. Nah ini entah kenapa, padahal tadi saya udah perbaikin EA-nya, tapi mungkin masih salah. Jadi nanti saya akan perbaiki lagi teman-teman. Jadi ya itu aja sih kurang lebih, harusnya jalan nih. Jadi ini permasalahan ini karena EU sama GU nih masih belum menggunakan yang B, harusnya ada yang B-nya. Oke, nanti saya perbaikin. Jadi seperti itu ya teman-teman ya, kurang lebih laporan sementara perkembangan dari EA correlation hedging yang saya kembangkan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi teman-teman juga dan bisa berguna, bermanfaat buat teman-teman tentang teknik correlation hedging. Jadi sebenarnya secara umum teknik ini fine-fine aja, tetapi ada satu hal yang perlu diperhatikan, bahwa teknik ini memerlukan money management yang akurat. Artinya kita harus benar-benar hitung lot size-nya berapa, baru kita bisa ngebangsi jika terjadi pelebaran atau penyempitan yang terlalu drastis dari kedua pasangan correlation hedging ini. Begitu teman-teman, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Jangan lupa kalau ada saran-saran bisa ditulis di komen ya. Terima kasih.